saudara kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kita pada hari ini saudara kita harus belajar tentang hal Yusuf. Yusuf ini adalah anak Tuhan yang terakhir selama 430 tahun. Di mana Tuhan hampir tidak berbicara. Di dalam masa kegelapan, di dalam masa yang bangsa Israel sedang dikembangkan secara jasmani, dan Tuhan hampir tidak pernah menyatakan firman-Nya. Maka di dalam kitab Kejadian ini, setelah Yusuf kemudian masuk ke dalam Keluaran, 430 tahun kemudian. Maka dari itu saudara, di dalam masa-masa yang seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saudara harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu dan Dia merencanakan yang terbaik. Maka dari itu, kita jangan mengharapkan manusia. Kita kerap kali saudara menginginkan mujizat, menginginkan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi bergantung kepada iman hamba Tuhan. Saudara, kita harus menyadari bahwa masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Maka yang penting saudara harus punya sendiri. Di dalam tiap keluarga satu. Dan Tuhan itu pasti. Karena saudara, firman Tuhan sudah berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Tapi cara Tuhan menyelamatkan keluarga bukan bergantung orang itu satu, tetapi satu yang dipilih Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan dia akan menjadi saksi, dan iman itu akan transfer. Perbuatan-perbuatan itu akan transfer. Dan semua keluarga akan diselamatkan. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar mengerti rencananya Tuhan dalam hidup keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga daripada Yakub, Yusuf yang dipilih oleh Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa dalam jangka yang panjang, Yusuf yang harus anak turunannya. Bukan. Justru Tuhan memilih Yehuda. Maka dari itu saudara kita harus belajar benar-benar. Ada orang yang dipakai dalam satu generasi, tapi generasinya akan datang belum tentu dari orang itu. Supaya saudara itu tahu bahwa bagian kita masing-masing itu apa. Nah, bagian saya saudara, saya diutus oleh Tuhan. Bukan membuat mujizat, lalu dengan orang lain, iman saya berdoa, mereka sembuh, mereka... Tidak. Tuhan memilih saya bukan begitu caranya. Makanya saya belajar dari pengalaman hamba-hamba Tuhan. Saya pada waktu dipanggil, saya berkata, Tuhan, saya melihat banyak hamba-hambamu dipakai luar biasa, tapi akhir hidupnya semua tragis. Dan saya tidak mau. Buat apa kita mau jadi calo surga? Orang lain ngalami, orang lain, tapi saya sendiri tidak masuk. Tidak mau, saya bilang. Saya minta jaminanmu. Saya minta mengalami secara pribadi. Saya minta keluarga saya mengalami. Sebab kalau tidak, percuma. Iya toh? Saudara ingin keluarganya masuk surga enggak? Hah? Saudara mau bayar enggak? Mau toh? Tapi kalau saudara dipakai ternyata orang lain yang masuk, keluargamu ketinggalan. Buat apa? Maka dari itu saudara,
Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, aku jamin dan aku beri kepadamu. Maka dari itu saudara, saya dapat benih yang daripada Tuhan. Dan saya diajar, diberikan benih yang suruh ngalami, suruh ditanam, berbuah. Buahnya besar-besar, 3-4 kali lipat daripada buah biasa. Lalu Tuhan berkata, kamu tahu, aku beri kamu benih, buah yang harus ditanam, benih ini. Dan saya tawarkan setiap orang mengambil, lalu nikmati sendiri. Saya sudah buktikan buahnya luar biasa. Nah, Tuhan berkata, berikan kepada mereka. Mereka akan mengembangkan. Bahkan mungkin bisa lebih gede lagi. Satu anugerah. Saya tidak iri. Saudara lebih besar, syukur. Makanya saya selalu ngomong, kalau saya dipakai Tuhan, lalu anak saya dipakai Tuhan kalah sama saya, itu tidak benar. Sebabnya apa? Sebabnya anak saya sudah dapat bagian saya, jadi harus seperti Daud sama Salomo. Salomo lebih hebat ya toh? Harus begitu saudara. Makanya orang tua di sini saya kasih tahu, jangan berprinsip kayak zaman jago-jago silat. Jadi kalau gurunya pinter, ngajar muridnya dan anaknya biasanya disimpan satu jurus enggak? Kenapa disimpan satu jurus? Takut kalah. Nah, itu salah saudara. Itu namanya mengasihani diri sendiri. Maka dari itu kita harus belajar prinsip-prinsip Alkitab. Nah, di dalam Kejadian pasal yang 37, saya akan petik saudara. Saya anggap saudara-saudara ini sudah baca Alkitab semua loh ya. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang belum baca, cepat bertobat. Ya. Sebab Tuhan suruh ngadakan seminar ini bukan mencari jiwa-jiwa baru. Tapi justru jiwa-jiwa yang harus berbuah. Loh, sudah ditanam, tapi belum buah. Kalau buahnya lebat, harus cepat dituai. Jadi jangan kaget kalau nanti selesai terus banyak yang pulang. Puji Tuhan ketemu dah surga. Maka dari itu saudara jangan usah khawatir. Pulang itu satu anugerah. Satu keuntungan. Mari kita buka. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, mimpi yang kedua saudara baca nanti di bawahnya, bahwa bulan dan bintang pun dan 11 bintang, bulan dan matahari dengan 11 bintang, mereka menyembah kepada Yusuf. Jadi saudara perhatikan, Tuhan itu kalau bicara, biasanya kalau melalui mimpi, selalu diteguhkan hampir 2 kali. Selalu. Sebab hal yang seperti itu tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti harus terjadi. Nah, maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, di dalam satu keluarga ada yang dipilih, Tuhan pasti memberikan pernyataan.
Dan selalu orang yang mendapat pernyataan itu pasti bayar harga, saudara. Jadi kalau saudara itu dipilih Tuhan dalam keluarga, nah, jadi sedia, siap-siap. Siap-siap apa? Bayar harganya. Jadi jangan kaget. Itu caranya Tuhan memang begitu. Jadi kalau kamu dipilih, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, di dalam daging, kamu harus berani bayar harganya. Tetapi harga yang saudara dan saya bayar, kalau dihitung-hitung, itu tetap murah, saudara. Sebabnya apa? Coba, Yusuf menderita, bayar harganya berapa tahun? 13 sampai 14 tahun. Dia menikmati berapa tahun? Dia diangkat jadi raja, umur 30, dia mati umur 110. Berapa tahun? 80 tahun. Loh, murah enggak? Jadi saudara, kita perhatikan kalau Tuhan itu luar biasa. Kalau dia sudah memilih saudara dan saya, ada harga yang kamu bayar, tapi saudara perhatikan. Kerap kali kalau kita itu mendapatkan pernyataan dari Tuhan, loh, yang diingat-ingat apa? Contohnya Yusuf dikasih pernyataan bahwa mimpinya itu 11 berkas gandum menyembah. Bulan, matahari, 11 bintang nyembah. Yang diingat-ingat apa? Mimpi ini dah. Mimpi ini dah. Kalau kamu ingat-ingat mimpi ini, tidak datang-datang. Sebabnya apa? Sebabnya saudara menanti akan jadi raja. Maka kamu akan lebih menderita. Sebab apa? Sebab jalan yang Tuhan berikan bukan jalan kamu. Kalau saudara dan saya sudah diangkat, dijanjikan berkat, maka belum tentu kamu menuju kepada berkat. Justru biasanya menuju kepada penderitaan. Tapi kalau saudara nanti bayari lunas, nanti dari penjara itu langsung naik ke tahta. Ada terowongannya. Jalannya itu kalau dari Yusuf pergi ke raja, itu jalannya Tuhan tuh masuk ke dalam bumi. Nah nanti sudah persis di bawah tahta, itu ada terowongannya. Yang saudara tidak pernah lihat. Karena pekerjaan roh, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, itu seperti angin. Kamu tidak lihat anginnya, tapi merasakan akibatnya. Itu pekerjaan roh. Makanya jangan saudara itu batasi dengan pikiran-pikiran saudara. Tidak sampai-sampai. Contohnya bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan. Hanya 3 bulan sampai. Harusnya jalan enak-enak saja loh. Tapi nyatanya 40 tidak sampai. Kenapa? Yang diinget-inget apa? Yang enak. Air susu madu lah. Tidak sampai. Karena apa? Karena di dalam perjalanan itu menjadi berat. Karena apa? Karena yang kamu harapkan tidak datang-datang. Makanya kalau kamu dijanji Tuhan, kamu hatimu tertuju kepada Tuhan, janjinya tidak usah diingat-ingat. Jadi pada jadi urusannya Tuhan. Tambah lama tambah menderita, percaya nanti ada terowongan itu. Nah, ya dah. Caranya Tuhan aneh kok. Loh, coba saudara perhatikan toh. Yusuf itu dididik Tuhan. Mau jadi raja, tapi dididik jadi budak. Ya dah. Dididik malah jadi budak. Cuma nurut, cuma ya, enggak ada hak untuk minta belajar. Apalagi belajar. Enggak ada kesempatan. Tapi dari dalam penjara jadi budak langsung ke raja. Yang ngasih hikmat siapa? Apa dia belajar? Enggak tahu. Maka dari itu saudara, kenali Tuhanmu. Tuhanmu itu Tuhan yang aneh. Enggak masuk akal. Dan dia maunya gitu. Sebab kalau kamu mau, dia enggak mau. Kamu enggak mau, dia mau.
Tapi kamu tidak bisa pura-pura, aku mau. Aku tidak mau, tidak bisa. Dia lihat hatimu. Maka dari itu Yusuf ini luar biasa. Dia tulus, dia jujur. Dia ngomong apa yang dia mimpikan, apa yang dia dapat dari Tuhan, dia ngomong. Akibatnya apa? Penderitaan. Jadi nak ngomong apa enggak? Sama aja, Pak. Beda. Kalau enggak ngomong, Pak, itu kayak Maria. Maria dapat pernyataan, diem. Betul lah? Dia enggak ngomong sama Yusuf toh. Aku ditemui malaikat. Malaikat masuk, roh masuk. Aku ngandung. Enggak berani ngomong toh. Diem Maria. Sampai perutnya gede. Mau tidak mau Yusuf tahu. Loh, kamu ini ada apa? Nah, kalau gitu cerain aja pelan-pelan. Tuhan ngomong sendiri sama Yusuf. Maria tidak membela diri. Maria tidak memberitahukan. Makanya Alkitab berkata, selalu kalau ada apa-apa Maria menyimpan dalam hatinya. Beda, saudara. Tapi kenapa Yusuf ngomong? Yusuf orangnya jujur, terbuka. Apa yang di hati, apa yang di luar. Maria orangnya tertutup. Jadi Tuhan itu bekerja menurut apa? Sifat perangai sendiri-sendiri. Tapi bawa banyak perempuan yang seperti Maria atau seperti Yusuf. Banyak perempuan seperti siapa? Lu kebalik malah. Terus banyak orang laki yang seperti Maria. Tapi kalau orang laki itu seperti Maria, pasti gandengannya Yusuf. Pasti itu udah bisa, saudara. Sebabnya kalau diem sama diem, anaknya sunyi, sepi. Jadi tidak bisa, mesti dua-dua itu memang memperbaiki keturunan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya dari itu tidak usah khawatir. Jadi kalau kamu punya istri kayak Yusuf, segala plak. Kamu santai aja. Sebab apa? Siap-siap dapat penderitaan. Loh, iya toh? Iya toh? Siap-siap dapat penderitaan. Pasti dapat tantangan, saudara. Tak bisa. Sebabnya apa? Apa yang di hati dikeluarkan. Belum waktunya. Tapi tidak usah khawatir. Saya ya gitu loh. Nah, tahu mak, saya dapat istri kayak Maria. Istri saya selalu diem aja. Sebabnya kalau saya dapat istri kayak Yusuf, bubar dah. Bubar. Saya tukang ngomong, dia turut ngomong, bubar dah. Tapi untungnya ya Tuhan tuh baik loh. Baik, luar biasa. Maka dari itu Yusuf, saudara, dia dipilih oleh Tuhan karena apa? Keterbukaannya. Dan pada waktu dituntun, dia dituntun justru masuk ke mana? Penderitaan. Karena menyebabkan kebencian. Nah, jadi saudara perhatikan, orang yang mendapat kasih karunia Allah selalu dalam daging pasti dapat tantangan. Yesus sendiri dapat tantangan enggak? Justru yang jadi masalah siapa? Yang bikin penderitaan siapa? Saudaranya sendiri. Siapa yang nyerahin Yesus? Yudas sama Petrus yang nyangkal. Orang yang dekat. Jadi kalau saudara itu dipilih di dalam satu keluarga, lalu istri dipilih, suaminya yang malah bikin gara-gara dan penderitaan, itu memang begitu. Contohnya itu sudah ada. Jadi biasa. Makanya saya bilang, relax sajalah, santai. Semua toh ada
waktu berakhirnya. Jadi tidak usah takut, saudara. Makanya Yusuf pada waktu dia dimasukkan dalam mana? Sumur. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Coba kita baca. Supaya saudara tahu, sebab hari ini dan besok Tuhan berbicara perkara satu hal ini. Di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-21. Mereka berkata, ini saudara-saudara Yusuf ngomong sendiri. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita ini. Itu, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, Yusuf pada waktu dia menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, lalu dia mendapatkan tantangan, dia harus mendapatkan penderitaan, lalu dia dimasukkan dalam sumur, dia minta belas kasihan sama siapa? Saudara-saudaranya. Tapi tidak diberi. Jadi saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya mengharapkan belas kasihan manusia, kamu pasti kecewa. Sebab Alkitab sudah berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Nah, tapi kalau orang itu mendapatkan belas kasihan Allah, apa yang dialami? Hah? Ini saudara, ini yang saudara perlu belajar. Saya sendiri juga belajar, baru tahu. Orang yang mendapatkan belas kasihan Allah, seperti Yusuf, di dalam penderitaannya, selalu dikatakan Allah menyertai Yusuf. Dalam penderitaan. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai apa? Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itulah. Saudara perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga semua pekerjaannya berhasil. Tapi dia menderita enggak? Nah, saudara ngerti? Kalau saudara dan saya mendapatkan belas kasihan Tuhan, saudara di dalam penderitaanmu, engkau akan sanggup menanggungnya. Di dalam penderitaan saudara dan saya, engkau akan sanggup menanggungnya. Tetapi bukan berarti kalau itu sudah mentok. Belum, saudara. Di rumah Potifar sudah baik loh. Sudah dekat istana toh. Rencana Tuhan kan dia bakal jadi raja. Nah, Potifar ini pengawal raja. Jadi sudah dekat belum? Janji Tuhan bakal sudah mau toh, hampir toh. Sama dengan saudara toh. Kamu dijanji masuk surga, betul? Sudah dekat belum? Loh. Di Ambon, di mana-mana orang Kristen toh yang dianiaya toh. Alkitab berkata apa? Nanti kalau Tuhan mau datang terjadi penganiayaan. Nah, jadi saudara lalu jangan membayangkan. Waduh, nanti aniaya bagaimana? Membayangkan tuh lebih berat daripada kalau jalani. Jadi tidak usah bayang-bayangin. Sebab kalau kamu bayangin, toh belum tentu terjadi. Contohnya Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani,
Saya sampai diskusi sama Tuhan secara pribadi ini, saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau ini Allah sendiri. Jadi manusia. Engkau kan sebetulnya sudah tahu bahwa kamu harus menderita. Betul tak? Dan Alkitab berkata loh, Dia berkuasa menyerahkan nyawanya, Dia berkuasa mengambil kembali. Bayangin, saudara. Saudara tidak punya kuasa itu. Tapi saya bilang, loh Tuhan, Engkau kan rela tuh menyerahkan nyawamu. Iya. Tapi kenapa kamu di Taman Getsemani kok susahnya kayak gitu, takutnya kayak gitu, sampai peluhmu keluar darah? Coba, aku bilang gitu. Engkau saja kayak gitu, apalagi aku. Ya tidak mungkin, ya toh. Makanya saudara, saya pernah ditanya Tuhan dalam pengasingan ini, selama 3 bulan ini. Akhir dari pengasingan Tuhan tanya gini, Yusa, dia kalau manggil saya itu ya 2 kali, saudara, tidak 1. Lah saya kalau manggil dia ya 2 kali. Tuhan. Kamu kalau manggil Tuhan sekali apa 2 kali? Sekali paling-paling, ya toh. Kalau saya enggak tahu, otomatis. Sebab saya hubungannya sama Tuhan seperti anak nih bapak, contohnya. Papa, ada toh jarang ya. Kecuali kalau hubungannya kaku ya, Tapi dek hubungannya mesra kan, Papa. Ya dah. Nah, saya bilang gitu. Lalu Tuhan bilang apa gini? Yusa, kamu tuh harus ngerti aku. Loh, ngerti bagaimana? Aku pada waktu di Taman Getsemani, aku tuh manusia biasa. Kealahanku harus aku tanggalkan. Sebab kalau tidak, setan nuntut. Karena yang dapat menanggung dosa, itu harus manusia. Membayar harganya harus manusia, bukan Allah. Makanya kalau orang berkata, Allah tidak bisa mati. Betul. Lah kalau Yesus itu Allah, tidak bisa mati. Loh, dia Allah dan manusia. Yang mati manusianya. Allahnya enggak. Ya rela. Jadi benar, saudara. Jadi kalau orang Islam bilang Allah tidak bisa mati, kamu tidak boleh bantah lalu bantah-bantah tidak usah. Betul. Karena Allah dan manusia. Nah, pada waktu itu saya berkata, lah engkau kok takut? Nah, itu tanyaan yang baik, Tuhan bilang. Kenapa aku takut? Ya kenapa? Karena aku membayangkan. Engkau bayangin Tuhan. Iya, aku nanti disalib, aku nanti dianiaya, aku nanti ditelanjangi, aku nanti gini. Aku membayangkan. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak usah membayangkan, memikirkan hari esok. Hari esok ada pinter. Tapi kenyataan kamu pikirin enggak? Loh, lebih itu namanya. Jadi kamu ini percaya enggak? Oh, tanya percaya. Lah kau mikir? Enggak usah mikir besok. Besok urusan besok. Jadi kalau saudara mulai mikir ragu-ragu besok bagaimana ini, kamu ngomong sama jiwamu. Ngapain kamu mikir? Ngomong dewek. Ngapain kamu mikir? Koi siapa? Gituin. Itu salah satu resep inner healing. Penyembuhan jiwa. Penyembuhannya jiwa itu caranya mesti diomongin. Jadi makanya saya ngajar. Cobalah praktek gitu loh. Supaya kamu tuh cepat gak menderita. Sebab apa? Yang kamu bayangkan itu sebetulnya gak perlu dibayangkan. Belum tentu itu terjadi. Dan kalau kamu terjadi sekalipun, belum tentu kamu menderita seperti yang dibayangkan. Jadi percuma. Lebih baik dijalani saja, kecemplung ya nyemplung. Gitu loh. Santai saja. Sebab Tuhan berkata apa? Engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Lah ngapain pusing-pusing? Nah, kalau sampai nanti tidak kuat, ya kamu tinggal gini ya. Janjimu loh.
Aku sudah gak kuat, kamu turun tangan. Itu Tuhan. Sebab setiap kali kamu kecepet gak kuat, ya pasti turun tangan. Jadi sebetulnya penak enggak jadi orang Kristen? Lah penak kenapa sih kok kamu bikin susah? Karena banyak mikir itu loh saudara. Hambatan yang paling banyak susah itu pikiran. Makanya Amsal bilang kalau kamu bisa mengalahkan keakuan dirimu, kamu lebih besar dari seorang pahlawan. Mengalahkan satu kota. Maka dari itu saudara, Alkitab berkata bahwa yang diperlukan saudara harus mendapatkan apa? Belas kasihan dari siapa? Tuhan. Sebab kalau belas kasihan dari Tuhan ini turun, dan ini dibarengi dengan iman kamu yang percaya kepada Tuhan, itu melahirkan mujizat. Karena belas kasihan Tuhan akan memberikan kamu kekuatan untuk menanggung derita. Belas kasihan Tuhan akan membebaskan kamu dari penderitaan. Kamu sakit? Minta apa? Hah? Nah yaitu. Kamu sakit minta sembuh. Loh, kamu percaya enggak kalau kamu sakit itu Tuhan tahu? Lah, tahu enggak? Lah kok kamu minta sembuh? Loh, Tuhan membiarkan kamu kena sakit. Tujuannya apa? Ayo. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya, betul? Sebab tidak ada sesuatu yang kena kita tanpa seizin Tuhan. Tapi untuk anak Tuhan loh, ngomongan saya ini. Jadi kalau saudara dan saya jadi anak Yesus, kalau setan mau ngasih kamu penyakit, kalau segala sesuatu setan mau menyerang kamu, dia harus ngomong sama Yesus. Dia salah, dia buka celah, dia dosa, dia melanggar firman. Hukum. Nah, Tuhan ini adil. Lihat anaknya, aduh salah. Ya sudah, oke. Jadi kamu kena toh? Kena penyakit toh? Nah, lah kok kamu minta sembuh? Ya kamu mestinya apa? Minta ampun, tapi sebelum minta ampun itu mesti tahu salahnya. Kamu tanya sama Tuhan, Tuhan Roh Kudus loh. Di dalam diri kamu ada Roh Kudus enggak? Ada? Wajah ngomong enggak? Nah itu. Makanya cobalah, saya tuh ngajari saudara itu gini loh. Ngomong! Dalam perkara apa? Segala perkara. Makan aja. Tuhan, terima kasih makanan enak loh Tuhan. Aku mau menikmati. Makan, minum. Ke WC, ngomong. Terima kasih Tuhan, bisa keluar. Tidak keluar, repot. Lihat toh. Coba dah keluar, repot tak? Repot. Mau tidur, ngomong saudara. Yang dipikiri itu Tuhan. Pasti Tuhan menyelesaikan segala-galanya. Tapi saudara tidak pernah ajak ngomong. Jadi kalau saudara sakit, ini yang saya alami dan Tuhan ajarkan. Kalau saya sakit, saya bilang, sembuhin dong Tuhan. Dah. Saya bilang, Tuhan kok sakit? Pasti aku salah ini, buka celah ini. Sehingga setan mbok izinke. Saya 2 tahun yang lalu, tidak ada apa-apa saudara. Saya itu mulut saya kayak kena api, melepuh semua, nelen air aja setengah mati. Tidak bisa, sakit yang ada. Kasih obat segala macam, tidak mempan. Sehingga saya dalam waktu 2 minggu turun 8 kilo. Nah, waktu saya begitu saya bilang, Tuhan aku kok sakit. Nah, saya udah bilang, sembuhin dong Tuhan. Dah. Kesalahanku apa? Engkau pasti punya maksud. Tanya terus sebab Alkitab berkata loh, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dia akan menyatakan segala kesalahan dan dosa-dosamu. Menginsyafkan. Dia akan menolong kamu.
dalam menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi tanya. Jangan langsung minta sembuh. Tidak bakal sembuh. Sebabnya apa? Sebab Tuhan sudah ada janjian sama setan. Boleh. Sampai batas apa? Itu selalu. Semua perhatikan. Ada waktunya. Jangka waktunya itu. Orang dosa, orang salah dihukum sama hakim. Ada waktunya enggak? Berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun. Ada. Tuhan juga begitu saudara. Ada waktunya. Jadi saya tanya. Tuhan aku salah. Kalau saya doa. Enggak dijawab. Doa terus. Tuhan Roh Kudus tak ingat ke firman. Engkau ngomong. Roh Kudus engkau penolongku. Engkau menuntun aku dalam seluruh kebenaran. Engkau mengingatkan aku tentang dosa-dosaku. Akhirnya cerita dia. Dia ngomong gini. Apa yang kamu lakukan? Loh, aku lakuin apa? Pada waktu anakmu yang kecil itu pergi ke Jakarta. Sampai kamu tidur enggak? Enggak. Kenapa kamu enggak tidur? Khawatir. Sebabnya apa? Sebab pada masa itu anak saya yang paling kecil ini, Semi ini, sedang urusan sama tanah. Semua orang ngancam dia mau bunuh. Jadi saya bapaknya juga pikiran sembayang. Pergi Jakarta pulang. Ya tak tunggu-tunggu mobilnya tidak masuk-masuk, tidak tet. Tidak tahunya sudah pulang, mobilnya dibawa temennya, dia orangnya masuk. Jadi aku semalam suntuh itu tidak tidur. Nungguin dia. Lalu Tuhan bilang, apa itu? Kamu khawatir toh? Iya. Berarti kamu percaya kepadaku enggak? Enggak. Buka celah. Mulutmu ngomong apa? Mulut saya sempat ngomong, saudara. Anak enggak pulang kok enggak ngomong sama orang tua. Padahal aku enggak ngerti kalau dia sudah di kamar tidurin enak. Saya semalaman enggak tidur. Lalu Tuhan bilang, kamu buka celah. Orang seperti kamu percaya kepadaku, mengenal kepadaku. Tidak boleh khawatir. Bayangin saudara cuma khawatir tok. Hukumannya, makanya mulut ini bahaya. Lalu adik saya dapat penglihatan saudara. Ada naga gede, persis di muka saya. Nyembur muka saya dengan api. Wah pantesan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saudara dikasih obat sama dokter apa tidak mempan. Saya bilang, saya cuma gini. Terima kasih Tuhan. Sudah aku bertobat. Nah, sudah tahu baru bertobat. Belum tahu apa-apa sudah tobat. Saya buat tobat apa? Tobat, setelah tobat minta ampun. Tuhan bilang, bayar harganya. Sampai pada waktunya. Waktunya berapa? 3 minggu. 3 minggu saudara. Setelah 3 minggu. Ya sembuh itu. Karena sudah tobat. Itu caranya saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Tidak bisa lalu saudara bilang. Sembuh. Lebih-lebih. Ini anak-anak Tuhan yang rasa punya karunia. Tidak bilang sembuh. Dalam nama Yesus. Langsung ditengkingi. Kamu tengkingin sampai bodol. Tidak bakal keluar sakitmu. Tidak bisa saudara. Ini pengalaman saya nyata waktu di retreat itu. Retreat ada seorang hamba Tuhan loh, kerasuan setan. Saya disuruh nangking, tak mau. Saya bilang, Tuhan sudah engkau utus Tuhan. Diam, aku ya diam. Lalu akibatnya apa? Dimaki. Hamba Tuhan tidak punya kasih. Wong saudara seimane kena kerasuan setan, diem aja. Saya bukan diem aja. Saya tanya Tuhan. Tuhannya diem. Nah, aku ya diem. Saya tanya sekarang. Tuhan sayang orang yang kerasuan setan itu sama saya sayang dia sayang mana? Sayang Tuhan. Nah, Tuhannya diem. Aku mau dimarahi malahan. Gak punya kasih. Nah, saya bilang, loh Tuhan aku dimarahi. Tapi aku ya diem, aku sudah tahu bahwa aku ini cuma seekor anjing. Kalau Tuhan bilang, nah, Tuhan diem ya. 3 hari 3 malam dilayani hamba Tuhan.
ditengkingi siang malam. Nggak keluar. Akhirnya hari keempat itu jam 2 saya dibangunin. Karena mereka sudah ngantuk semua, sudah loyo semua. Saya dibangunin. Saya diketok lagi. Pak, tolong. Nanti dulu toh, tak sembahyang. Oh sembahyang kok 3 hari tidak dijawab. Sama saudara, itu akibatnya mesti gitu. Sebabnya apa? Orang itu kepengen semuanya cepat. Tapi saya bilang, iya saya tahu. Terus saya masuk tidur lagi. Saya, orangnya santai. Saya masuk tidur lagi sambil ngomong. Tuhan, kapan sih Tuhan waktu ini? Dia ngomong sekarang. Oh sekarang? Ya sudah bangun aku. Gledek masuk sana. Masuk sana ya duduk. Nah, sebabnya dia tidak bilang sekarang, enggak itu. Di rumah tadi bilang sekarang ya wes. Tapi sampai situ jangan langsung gini. Dalam nama Yesus keluar. Enggak bisa. Belum disuruh. Jadi saya ya duduk lagi di situ. Terus hamba-hamba Tuhan bilang, duduk berapa? 15 menit. Diem aja, dia bilang, loh, kamu nih kesini ngapain? Loh aku bilang, nanti dulu dong, tunggu. Saya bilang, lah sudah kesini kok enggak langsung kamu tengking. Lah wong saya belum disuruh. Ya jangan usah nunggu suruh. Bertindak. Loh, kamu ini ngerjakan kehendak Tuhan atau pekerjaan Tuhan? Saya bilang, nah terus, ya tunggu dong. Wah, orang model kamu tidak cocok. Memang saya itu terus terang dianggap orang sinting. Sebabnya apa? Aneh. Jadi saya duduk seperempat jam terus Tuhan ini ngomong. Sekarang Tuhan. Ya. Aku cuma gini. Ya enggak berdiri saya. Wah, setan. Aku cuma setan. Dia di pojok ini. Setan ini jawab ini. Ya, aku tahu. Nah, ya bisa. Aku enggak usah. Keluar, tak. Aku cuma setan. Ya, aku tahu. Loh kalau kamu tahu ya sudah toh mencelat aku. Ya, sudah waktunya habis. Saya tahu. Nah, iya weh. Sekarang keluar, aku bilang itu. Ya, Noroya. Wah, keluar. Habis itu lemas, belak. Tidak makan, tidak minum 3 hari. Belak. Aku bilang, baru saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Dia bilang, loh, saya ada apa ya? Ngapain kamu itu? Oh ya, saya melayani orang kerasuan, aku tidak siap. Makanya hati-hati, jangan sok. Sebab saya pernah ngalami sendiri, saudara. Nah, istri saya dulu di sini. Dia sedang nengking kakaknya. Sampai jam 11 malam. Nggak keluar-keluar. Tapi sore Tuhan sudah ngomong sama saya gini. Yusa, ya Tuhan, kamu jangan ikut-ikut. Nah, ya sudah aku bilang sama istri saya. Aku nggak ikut-ikut. Saya mau tidur. Saya tidur, saudara. Jam 11 dibangunin dia. Karena 2 hamba Tuhan bilang gini, panggil Pak Yusa, kita tidak bisa ngusir ini. Berarti saya diundang. Saya bangun karena sudah tidur, dibangun kayak, jadi tidak mikir lagi loh. Ada apa? Yang kamu dipanggil, bantu dong. Kenapa? Tidak keluar loh. Saya jengkel, saudara. Bukan marah sama dia, marah sama setan. Saya langsung datang, ngontrok datang. Setan, kamu ini bikin gara-gara orang ganggu orang tidur. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, keluar! Saudara, setan ngomong sama saya. Saya dengar sendiri. Dia bilang apa? Awas kamu. Ada apa? Kamu kan sudah dilarang Tuhan ikut-ikut. Saya tahu, saudara. Wah, aku kayak orang ditampar. Kaget. Oh iya. Loh, aku bilang, waduh mateng aku. Terus saya tanya istri saya, loh kamu kok manggil aku tadi siapa nyuruh? Gak baru tanya saudara. Ngerti?
saya lebih taat sama istri saya dari sama Tuhan. Gara-gara Adam cinta sama Hawa. Nurut jadi kamu kena getah. Jadi saudara tahu, langsung setan ngomong, awas kamu. Melanggar firman karena akibat. Dia bilang, 3 bulan yang akan datang, aku balas kamu. Wah, saya sudah siap loh saudara. Sembahyang. Minta ampun terus. 3 bulan tepat saya jatuh. Sama dengan kakak istri saya. Saudara? Makanya saya bilang, kamu harus mengalami. Kamu harus tahu, mengerti, alami, dan nikmati. Hati-hati, belajar sungguh-sungguh. Kenali akan Allahmu. Kalau saudara dan saya lebih dekat sama Tuhan, maka saudara harus sadar, salah sedikit, melanggar dia, bayar harga. Saya jatuh saudara. Dan istri saya bilang, ini piye yang, aku jatuh sekarang. Istri saya bilang apa? Tidak apa-apa. Loh kok tidak apa-apa, bagaimana? Tidak apa-apa, aku mendoakan kamu. Ini loh saudara. Aku mendoakan kamu. Doakan terus. Dan saya bayar harganya 1,5 tahun. Saudara tahu? Harga yang saya harus bayar mahal. Musa teledor dengan kata-katanya, tidak boleh masuk tanah Kanaan. Maka dari itu saudara, kita harus waspada. Hanya satu yang dapat menolong saudara dan saya, Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Maka dari itu kamu harus kenali Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah masa akhir. Perjanjian lama adalah masa Bapa. Perjanjian baru adalah masa Yesus. Masa akhir kedatangan Tuhan Yesus adalah masanya Roh Kudus. Saudara harus kenali dia benar-benar Roh Kudus. Dan saudara, yang saudara dan saya perlukan apa? Belas kasihan Allah kepada kita. Karena kita pasti di dalam dunia ini mengalami banyak penderitaan. Mengalami banyak celah-celah. Masih berbuat dosa. Siapa di antara saudara yang tidak berbuat dosa? Tapi jangan mau ditekan oleh setan. Dituduh seolah-olah kamu tidak layak. Yesus datang mencari orang dosa, bukan orang benar. Maka dari itu saudara, yang dibutuhkan adalah kamu berbuat dosa, segera bertobat. Sebab Alkitab ngomong gini. Yohanes bilang, kalau engkau anak-anak Allah sudah tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya itu bukan tidak pernah berbuat dosa. Tidak berbuat dosa terus-menerus. Terjemahan Alkitab Indonesia ini kurang. Saya dulunya tidak ngerti. Nah ini kok gini Tuhan? Terjemahannya yang salah. Terjemahannya itu harusnya tidak berbuat terus-menerus berbuat dosa lagi. Jadi kalau kadang-kadang kecemplung berbuat dosa, apa-apa apa enggak? Hah? Apa-apa apa enggak? Apa-apa, jangan bilang enggak apa-apa. Tapi tetap bertobat, cepat bertobat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi 2 kali Yusuf mendapatkan pernyataan Tuhan. Yang kedua, ayat 21. Pada waktu Yusuf dimasukkan penjara, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi, perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Loh. Lalu dikatakan lagi,
apapun yang diperbuat Yusuf selalu berhasil. Nah, jadi jangan kaget kalau saudara dan saya disertai Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan akan berhasil, tetapi hasilnya itu untuk siapa? Untuk kamu atau untuk orang lain? Orang lain yang menikmati. Ngerti maksud saya? Jadi jangan kecewa. Kalau saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, maka belas kasihan Tuhan ini, maka kamu akan dituntun. Kamu akan berhasil. Tetapi hasil itu belum tentu untuk kamu. Tapi akhirnya nanti tetap untuk kamu enggak? Iya. Dapat bonus tambah banyak. Nah, itu saudara harus sadar. Supaya saudara tidak usah gerutu, tidak usah marah. Maka dari itu, malam ini Tuhan berkata, ini tiap seminar ini aneh saudara. Kita berdoa, sebelum seminar kita mesti berdoa, lalu kita tanya, Tuhan maumu apa? Kali ini seminar yang ketiga ya, bulan ketiga, Tuhan bilang, aku mau memberikan anak-anakku belas kasihan. Nah, belas kasihan itu ada dua loh macam. Kamu mendapat dan kamu memberi. Hari ini kamu mendapat. Besok kamu memberi. Ngerti bedanya? Kalau saudara dan saya mendapat belas kasihan, saudara akan dapat kebebasan. Yang pertama, menderita kamu pasti sanggup mengatasi. Yang kedua, sakit penyakit sekalipun Tuhan bisa bebaskan. Ekonomimu pun dalam penderitaan kamu bisa dibebaskan. Karena kalau kamu mendapatkan belas kasihan Tuhan, kamu sudah disiapkan seperti Yusuf. Biarpun kelihatan tambah lama tambah berat. Tapi percaya, kalau tambah masuk penjara, tambah berat, itu tandanya mau habis waktunya. Sebab Yusuf itu kalau jadi budak belian, selama dia masih turut Potifar, masih ada kesempatan untuk bebas. Tapi kalau dia sudah dimasukkan penjara, tidak ada kesempatan untuk bebas. Tidak ada jalan keluar. Dan justru tidak ada jalan keluar, Tuhan yang membuka jalan. Sebab bagian saudara sudah habis mentok. Tuhan sekarang yang bertindak. Nah, jadi saudara, kalau penyakitmu tambah lama tambah parah, kamu harusnya bagaimana? Bersyukur, ngomong, wah ini tambah parah Tuhan, bakal mentok. Nah. Ya toh? Mentoknya apa? Mentoknya apa? Ya mati. Jangan lalu mikir, wah ini mentok tapi aku pasti sembuh. Lah malah mati. Tapi kalau kamu mentoknya sudah tahu, mati ini Tuhan. Alkitab bilang apa? Kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu dapat nyawa. Tapi kalau kamu takut kehilangan, malah hilang. Ini pengalaman saya, saudara. Saya ngalami banyak. Iin itu yang di sini itu. Waktu umur 11, Wanas 41 itu enggak turun-turun. Digenjot sama dokter, teman saya kan dokter-dokter. Genjot sama dokter semua. Enggak turun. Terus dokter bilang, waduh enggak bisa ini. Karena selaput otaknya kena radang. Enggak turun. Terus dokter bilang apa? Wah susah nih. Kalau sudah digenjot antibiotik sampai yang paling tinggi tidak bisa. Udah angkat tangan. Tidak bisa dioperasi apa nih? Wong selaputnya otaknya ngeradang. Mau diganti apa? Terus saya doa. Tanya juga. Dia bilang sembuhin dong. Enggak. Tanya. Tuhan ini maunya apa? Ini anak kok kena penyakit ini maumu apa? Tak sukamu. Wong ini anak-anakmu. Biarpun anak saya perempuan satu-satunya. Yang dua laki. Nah, istri saya bilang, ya minta doa sembuh tuh yang. Sudahlah tanya saja ya Tuhan, dia yang punya. Kalau harus pulang ya pulang toh, aku gak enak.
Lah ya toh. Kan masih muda, ya bikin lagi tidak apa-apa. Padahal saya sebelum kawin itu sudah dikasih tahu Tuhan, saudara. Anakmu 3. Perempuan, laki-laki. Jadi biarpun sudah dijanji gitu, ini sakit, tahu parah, ya tak balik ke kayak Abraham gitu loh. Dijanji ya anaknya kayak bintang di langit, dikasih cuma 1. Loh, lucu dah. Dijanjiin kayak bintang di langit banyak tapi dikasih cuma 1. Itu Tuhan. Tuhan tuh suka bikin gara-gara semua. Jadi pikiran kita itu melayang-layang, bujel lah. Oh, anaknya kayak bintang kok dikasih 1. Sudah 1 umur 12, Tuhan bilang, sembelih. Loh Tuhan, firman-Mu melalui anak ini nanti jadi banyaknya kayak bintang. Tuhan bilang, sembelih. Korbanin. Sama, saudara. Saya juga gitu. Bayang, Tuhan maumu apa? Jawab, hanya dengan doa puasa, anakmu sembuh. Stop semua obat. Wah, firman-nya kan mantap dong. Meyakinkan. Ya dah, stop semua obat, doa puasa, anakmu sembuh. Jalannya ndak gitu. Tuhan tuh ngomongnya apa? Permulaan stop obat. Akhirnya sembuh. Nah, antara stop obat sama sembuh itu apa? Ndak ngomong dia. Memang itu teka-teki nih Tuhan. Nah itu saudara ndak usah bayang-bayangin mikir. Salah. Kita masuk doa puasa. Wah, istri saya menderita loh saudara. Karena apa? Apoteker, dokter datang semua. Duh, gak dikasih obat? Enggak. Kok kejem amat bapaknya? Wah, ini anak kan menderita. Tapi Tuhan bilang gitu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi. Tadi aku bilang stop loh. Jangan nuruti mereka. Orang gila ada. Pendeta datang saudara. Dia bilang, iman ya iman. Tapi pakai hikmat. Akhirnya saya bilang, stop pokok stop. Saudara tahu? Hari ketiga, buta. Jadi tidak tambah sembuh. Buta. Dia bilang gini, Pak, kenapa lampunya dimatiin? Wah. Buta. Dia coba. Sehingga pada waktu dokter datang, ya buta. Obatnya? Ya enggak. Nah ini piye? Bagaimana? Tambah buta. Ya enggak apa-apa. Harus piye? Lah sudah piye? Wong itu risikonya yang harus dibayar. Hari ke-7, tuli. Terus teman saya dokter bilang gini, ini kalau sudah buta, tuli, idiot. Terus mati. Hah? Urutannya gitu. Ilmu kedokteran tuh gitu. Oh. Aku ya cuma gini. Wis ben. Pokoknya mati biar. Toh masuk surga. Nanti bikin lagi. Wah, akhirnya hari ke-10 dia ngomong. Di kerjaan saudara, saya kerja loh. Telinga saya dengar sendiri. Anakmu mati. Bayangin saudara. Dan itu ternyata di rumah kejadian. Bapak, ibu saya ngumpul semua. Anaknya memang mau mati. Nah, orang kalau mau mati, itu biasanya minta turun ke tanah. Di mak-mak sama engkongnya ribut. Jangan turun, nanti mati. Yang satu bilang, ya biar turun. Kasihan. Jangan jadi ribut. Lah, saya pulang dari kantor, langsung papa saya tuh bingung. Jalan-jalan gitu, saya itu tidak sadar. Kalau saya ini dengar, sudah mati. Langsung dimaki sama bapakku. Bapak edan. Wong anaknya disembayangke supaya urip kok malah tanya sudah mati. Oh, sorry, saya bilang. Ini telingaku dengar terus anakmu mati. Saya bilang, urusannya Tuhan, mati untung, hidup untuk Kristus. Saya hanya
jawab melalui firman. Lalu saya masuk, anaknya ngomong, "Pak, aku mau pulang." Jam berapa? Jam 3. Ya sudah. Lalu istri saya, saudara-saudara saya, ayah ibu saya suruh keluar semuanya. Sebabnya apa? Nangis semua. Jadi saya bingung toh. Akan saya jadi ribut nanti. Saya bilang, semua keluar. Tak tutup, jeglek, gak boleh masuk. Saya ngomong sama dia, mau pulang? Ayo, tak antar papa. Bayang. Tuhan, meskipun kau katakan, doa puasa anakmu sembuh. Tapi kenyataan ini mau pulang. Aku hantar anakku pulang. Aku tahu dia masuk surga. Hambamu serahkan anakku dalam tanganmu. Dia ngomong sama Tuhan. Ngomong gini. Oh surga enak Tuhan. Dia mau. Bentar lagi. Setan kamu jahat. Tuhan baik. Dia mau Tuhan. Wah saya tahu gitu. Sudah waktu nih toh. Saya tambah. Penetapan. Saudara tahu akhirnya dia bilang. Oh engkau suruh balik Tuhan. Dia mau. Set tidur dia. Saya tahu beres ini. Langsung saya keluar saya bilang tidak jadi mati. Beres. Tapi beres tidur belum sembuh. Jadi saudara jalannya mesti harus tahu step-stepnya itu loh. Kalau Tuhan ngomong jangan dijabarin sendiri. Tidak sampai. Sehingga akhirnya jam 11 malam Tuhan ngomong sama saya. Sembayang. Aku mau berpindah. 11 kumpul semua. Sembayang. Itu lalu sembayang terus dong. Tuhan nyatakan. Nggak. Diem terus Tuhan ya. Aku ya diem tuh. Tunggu-tungguan sampai jam 2. 3 jam. Semua nggak tidur. Ketegang toh. Baru jam 2 Tuhan buka mata saya. Nggak ngomong. Mata saya cuma dibuka. Ada setane 2. Loh, setannya kayak kera. Saya bilang, setan, keluar. Keluar dia, blas gitu, nempel di punggungnya istri saya. Istri saya bilang, ini di sini nih. Wah, istri saya teriak-teriak, yang di sini nih, nempel aku. Saya bilang, loh saudara, itu kalau gak peka, repot. Anaknya sembuh, mamanya yang peot. Dia tahu, ini di sini. Oh ya. Oh ya, keluar. Pindah ke kamar sebelah. Nggak mau pergi, saudara. Lalu saya bilang, kamu dari mana? Dari Linggarsati. Pulang. Nah, tapi kalau saudara biasanya lebih galak ya toh. Nggak suruh pulang. Aku tangkap. Aku ikat. Terus apa? Wah. Kalau tidak dibanting, dimasukin lubang yang tiada terduga. Wah. Aku bilang. Biasanya itu anak-anak Tuhan itu kayak satpam. Lebih galak daripada Tuhan. Kamu baca Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah. Setan, dalam nama aku. Tak ikat. Tidak ada. Lalu aku masukkan lubang. Tidak ada. Tuhan cuma bilang, keluar. Malah setannya yang minta-minta. Jangan aku disuruh masuk ke lubang yang tiada terduga. Kamu ini kerap kali galak itu loh. Makanya kenali Tuhan. Saya cuma bilang, suruh mana bro? Suruh balik. Balik, pergi balik. Langsung dia buka mata. Ma, engkong, papa, ma, ada apa ini? Kamu sakit, aku lapar. Makan. Sembuh. Maka dari itu tidak ada yang mustahil. Padahal sudah buta tuh. Nyatanya sempurna tuh sampai segini enggak tuh. Sampai teman saya dulu saudara. Di luar tahu saya. Yang kasihan tuh istri saya. Datang bawa ambilan. Jadi anak ini sudah sembuh. Ini teman saya pesen rumah sakit. Bawa ambilan. Saya di kantor, dia datang. Dia bilang, mana Iin? Mau diculik, dimasukin rumah sakit. Pikirnya aku ini enggak sayang deh anak. Waktu dia datang, mana Iin? Anaknya muncul dari kamar. Apa Lalu dia bilang, loh kok sudah sembuh? Sudah.
Kapan? Kemarin. Loh, sungguh bener. Bungkus. Coba 1, 2. Oh, bisa. Sempurna saudara. Makanya itu harus saudara itu tahu cara membayar harganya. Jangan membatasi Tuhan. Yang penting di dalam penderitaanmu, 1, kamu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kalau belas kasihan Tuhan ini nanti kamu terima, ini bersama dengan imanmu, kamu akan melihat mujizat. Kamu lihat mengalami kelepasan. Kamu akan dibebaskan. Kamu akan diberi kekuatan untuk menanggung semua apa yang kamu harus hadapi. Percaya. Karena kerjasama dengan belas kasihan, dengan iman, melahirkan apa? Mujizat Tuhan. Karena Tuhan berkata, pada waktu murid-muridnya lapar, dia memetik gandum, orang Farisi bilang, itu perbuatan tidak benar. Tuhan berkata, yang aku kehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Ngerti saudara? Saudara mendapat belas kasihan. Sebab kalau saudara mendapat belas kasihan apa? Saudara diberi belas kasihan oleh Tuhan, orang lain akan digerakkan hatinya untuk menolong saudara. Jadi kalau saudara itu ditolong orang lain, saudara diberikan jalan keluar, bukan karena saudara baik, tapi karena saudara mendapatkan belas kasihan. Itu yang penting. Nah, sekarang tiba waktunya kita harus menyiapkan diri. Bukan saya. Saya nanti cuma hanya berdoa dan berjalan, tapi saudara menerima sendiri-sendiri. Urapan minta roh belas kasihan. Tuhan akan berikan kepada saudara belas kasihan ini dan kamu akan menerimanya. Karena roh belas kasihan ini akan membuat kamu mengerti kehendak dan rencananya Tuhan. Amin. Mari kita. Oh Yesus, ya karata syakata kaya karata. Koye kikia karata syakata kaya karata su. Yesus, ya karata syakata kaya karata sokoto koye kikia karata. Karala sandu, shira pahatake, shira lara potuku. Shimiralara mashandaralaramu Shirata kaya lara sandaralaramu Shiralapataku Shiralararo Shiralarara masando Shiraparalamo
Uria pakase, Uria laksana laramu, Uria laksere Arararamu Yaralarabu